sebagainya. Tapi yang paling nyata adalah karena Khidir memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Musa. Oke, benar. Yaitu apa? Ilmu yang menghasilkan rahmat. Seperti ayat-ayat yang sudah antum sampaikan. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa mendatangi satu hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat, kasih sayang, dan Rahmat ilmu. itu sebelum ilmu berarti. Ya, Oke. betul. Dan sehingga nanti kan di dunia pendidikan Islam itu kriteria pendidik terbaik, murabbi yang harus dijadikan sebagai rujukan utama itu kalau kriterianya dua, kok. Pertama dia punya kasih sayang dan yang kedua punya ilmu dari sisi kami gitu. Kurang salah satunya itu agak susah dianggap sebagai pendidik yang baik. Ada guru berilmu tapi tidak punya kasih sayang. Atau punya kasih sayang tapi ilmunya diragukan, ini bermasalah. Apalagi dua-duanya, ya kan? Tidak kasih sayang, nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu, ya kan? Nggak punya ilmu itu pun harus didefinisikan. Antum tadi ngatakan ilmu, ya itu harus apa itu ilmu kan? Gitu. Nah, Musa itu kan punya track record yang agak sedikit dalam tanda kutip ya, senggol bacok. Iya. Ya kan? Temperamental. Temperamental. Track record yang pernah dihajar yang Felix ingat siapa yang pernah dihajar? Yang aku ingat, aku cinta damai sebenarnya. Sehingga ingatan dalam hal itu dilupakan ya. Padahal kisah-kisah antum tentang apa? Iya, padahal itu bukan aku sebenarnya. Masya Allah. Aku orangnya cinta damai. Masya Allah. Ya ketika beliau mengajar Kipti, ya enggak, kan cuma didorong dan kemudian sampai dipisahin tiba-tiba mati. Itu kuatnya kayak apa gitu? Ini kalau beliau ikut MMA di Oktagon kayaknya top lah ini ya. Itu belum berantem kayaknya orang udah nyerah ya. Nyerah duluan. Dan yang paling serem daripada Nabi Musa kan riwayat menghajar malaikat maut itu. Iya, nyolok mata itu ya. Ya itu kan efeknya sampai coplok kedua matanya malaikat maut sampai lapur. Sehingga syariat diubah hanya gara-gara Musa yang ngamuk tadi kan. Betul. Makanya sejak itu Nabi nggak ada yang ceritanya didatangi itu dijemput, tapi ditawari. Karena sudah pengalaman ya. Sudah pengalaman. Nah, karena itulah kemudian Musa sampai perlu diajari berguru kepada Khidir alaihissalam. Sehingga dulu ini saya harus curhat kok, bahwa kami dulu ketika ngaji tentang Nabi Ulul Azmi itu kan penasaran banget. Kenapa Nabi Ulul Azmi itu ada Musanya? Ya kan? Kalau Nabi Nuh ya kita tahu lah. Jelas kesabarannya. Dakwah berapa lama? 950 tahun. Itu pun yang didapat bukan angpau, bukan amplop, bukan karpet merah. 27 pengikut. Ya, hanya 27 pengikut dan ditolak dakwahnya siang malam. Jadwalnya itu kalau Syahrin Thorik antum mungkin kajiannya sepekan berapa kali aja. Beliau itu siang malam jadwalnya. Penolakan 950 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Nabi Isa juga kita tahu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim kita tahu juga bagaimana ujiannya. Ya, bahkan sampai disuruh nyembelih anaknya pun akan disembelih gitu ya. Baru dengar aku, Ustaz, benar juga ya. Kenapa Musa masuk ya? Karena Ulul Azmi itu kan kesabaran. Loh, kenapa Nabi Ayub malah nggak masuk? Nabi Ayub tuh gelarnya apa? Bapak kesabaran. Betul. Tapi nggak masuk. Jadi kita bisa tahu bagaimana kualitas kesabaran Musa di atas rata-rata. Itu penasaran. Kalau Nabi Muhammad kita nggak perlu tanya kan. Kira-kira kalau antum pernah tanya, kenapa Nabi Musa masuk Ulul Azmi padahal perilakunya kayak itu tadi, senggol bacok? Aku jadi tahu. Mungkin karena temperamental terlalu tinggi jadi melakukan yang biasa-biasanya bagi dia sulit kayaknya. Tapi kalau dimasukkan ke Ulul Azmi ya banyak protes kalau gitu alasannya. Ya kan? Apa Ustaz alasannya? Nah, kayaknya kita tanya ke yang antum ada yang tahu nggak nih? Iya, bahwa ternyata guru kami itu nggak langsung menjawab kala itu. Kamu lanjutkan dulu belajar. Karena kalau kamu ingin tahu kesabaran, ya kamu harus berproses. Ini pas ditanya berarti disuruh menjalani Suratul Kahfi nih ya? Masya Allah. Waktu itu saya nanya waktu masih sanawiyah kelas 2. Dan jawaban itu baru ketemu setelah di Mesir. Ketika tadabbur bersama saya saat. Beliau mengatakan, ya lama. Itu udah puluhan tahun baru dapat. Ternyata bahwa Nabi Musa itu mendapatkan gelar Ulul Azmi setelah mau membersamai Khidir. Karena kalau nggak sabar itu Musa sudah dari awal sudah selesai Khidir kan. Ingat, track record Musa ini malaikat maut aja selesai. Betul. Hanya gara-gara bikin tingkah yang nggak ngenakkan sebenarnya. Ngomong nggak sopan gitu kan. Sudah harus kembali ke Allah nih. Nah ini kan gitu kan. Antum ikuti kisah Al-Kahfi itu atau perjalanan Musa saat menuntut ilmu itu dari awal Khidir seperti memancing ngetes. Lantas tati'a ma'ya sabro. Langsung ngejudge. Loh itu kan kamu nggak sabar. Coba kok itu kan dalam sekali kan. Kalau misalnya Messi dibilangin Messi, kamu ini kayaknya nggak bisa main bola lu. Kalau dibilang itu
dalam kan. Kalau cuma dibilang smashmu nggak bagus ya, dia bukan pemain voli. Iya. Kamu cara bacamu nggak lancar, itu nggak terlalu dalam. Betul. Tapi dibilang itu tendanganmu kurang, Melengkung. itu kan dalam banget. Iya. Musa itu ditembak di titik terdalam kan. Iya. Kamu itu nggak bisa sabar. Kira-kira misalnya, Kalau aku jadi Musa ya, iya, aku akan bilang gini, lu nggak tahu gua mimpin siapa. ya umat yang bandel. Lu nggak tahu siapa yang umat paling bermasalah. Bani Israel lah. Subhanallah. Kita nggak usah jadi nabi, kita nyantren gitu, kayak saya nyantren berapa tahun terus dibilangin kamu nggak sabar. Ini nggak tahu rasanya bagaimana makan Iya. ikan mendelik tiap hari. Gitu. Benar. Sudah emosi kan? Iya. Musa ditembak gitu, tapi lihat kalimat Musa. Fawajada satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Itu cara bantahnya pun kalimatnya dalam. Iya. Enggak, insya Allah aku sabar. Dan bukan cuma aku akan sabar. Aku kasih garansi, aku nggak akan protes sama sekali. Iya. Itu kalau orang nggak sabar nggak mungkin loh. Iya, dan merendah. Merendah. Iya. Padahal dia adalah pemimpin Bani Israel pada saat itu. Loh, Musa mau datang ke Khidir aja itu sudah luar biasa. Iya. Kan itu latar peristiwa ketika Musa ditegur oleh Allah bahwa ada hamba yang tahu ilmu itu kan peristiwanya di Palestina. Benar. Ya, atau di sekitar Palestina. Sedangkan Khidir itu menurut pendapat tafsir ada berbeda-beda, tapi yang paling dekat itu Mesir. Ya, di daerah Dimyat katanya. Itu kalau kita pakai Mesir, yang paling dekat saja jaraknya itu ya pesawat aja 2 jam kan. 2 jam. Ya, nggak mungkin Musa naik pesawat ya, pesawatnya belum ada. Itu jelas perjalanan yang berhari-hari, bahkan dalam tafsir dikatakan masyian ala qadamih, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dan makanya kenapa Nabi Musa dikasih clue suruh bawa ikan. Iya. Ya. Yang akhirnya lari. Ya, ikannya lari. Itu antum kebayang nggak sih kalau bawa ikan repotnya bagaimana? Iya. Kalau bawa burung, kalau bawa burung masih mending kan. Burung itu ya dia walaupun nggak diapa-apain hidup kan di sangkarnya. Ya. Sedangkan ikan itu kan berarti Musa paling tidak harus menyediakan air supaya ikan ini tidak mati. Harus bawa aerator, bawa oksigen, dan kita tahu oksigen sama aeratornya nggak ada. Sehingga digambarkan sebagian tafsir mengatakan itu dalam beberapa titik selain mikirkan agar mereka berada di trek jalan yang benar, Mikirin ikan juga. mikir ikannya. Ya, jadi luar biasa, clue-nya ikan itu. Iya. Itu sudah kesabar. Nyampe bukan disambut pakai red carpet. Betul. Lalu sudah digituin. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya kesabaran di atas rata-rata. Iya. Sehingga kalau hari ini orang misalnya bicara kesabaran, itu selalu temanya tentang jihad, temanya tentang rumah tangga, temanya tentang macam-macam lah. Tidak punya duit atau dapat musibah misalnya. Itu luput dari tema sabar dalam belajar. Karena ini sukses mengangkat nabi yang dalam tanda kutip tadi itu senggol bacok Menjadi ulul azmi. ulul azmi di atas kesabaran rata-rata. Bahkan kesabaran mengalahkan kesabaran Yusuf. Iya. Padahal kalau kau belajar tentang kesabaran kan Imam Al-Ghazali bagi 3 ya. Benar. Sabar dalam musibah, sabar dalam taatan, sabar dalam maksiat. Maksiat. Nah, kesabaran dalam maksiat itu kan yang tertinggi. Iya. Yang dilakoni oleh Yusuf ketika digoda oleh Iya. seorang wanita itu. Nah, itu aja masih tidak selevel sama Musa. Iya. Berarti kan Karena tidak masuk ulul azmi. tidak masuk ulul azmi. Berarti bagaimana kesabaran yang pernah dilampaui oleh Musa itu didapatkan saat menuntut ilmu tadi itu. Jadi kalau kita dari awal ya, bahkan ketika ditolak itu kan Musa nggak tersinggung. Betul. Sekarang bayangkan perasaan antum kok. Antum itu misalnya punya keahlian gitu. Iya. Apa keahlian antum jujur? Terus terang, terang terus. Keahlianku ya. Jangan menggoda wanita itu nggak masuk di situ. Itu Iya. bukan keahlian, itu bakat bawaan kayaknya. Keahlianku kayaknya beruntung kayaknya. Ustaz. Beruntung. Mungkin keahlianku ya. Antum hoki lah orangnya gitu. Sejarah lah, sejarah. Sejarah gitu ya. Iya. Antum tempo hari ada itu kan yang coba nguruin antum tentang bendera Iya, Rasulullah benar, gitu kan. Turki, ya. Tiba-tiba antum itu dengar ada anak SMK atau anak apa itu punya penemuan atau punya apa teori tentang sejarah tentang Turki Utsmani Iya. ya. Begitu antum wah ini penasaran kayaknya bagus nih gitu konsepnya atau apa. Antum datang. Terus dia ngomong gini, Nggak bisa lu belajar. ya ini kayaknya saya liatin kalau antum nih nggak ngerti tentang Turki nih. Itu enaknya anak itu antum apain kok? Keluarkan psikopatnya biasa antum nggak? aku karungin, terus aku buang ke sungai Musi biasanya. Padahal coba segitu ya. Iya. Ini Musa digituin loh. Betul. Oleh orang yang padahal Musa di saat yang sama saat itu bisa aja dengan posisinya Iya. itu mengatakan tolong itu orang namanya Khidir dijemput tarik ke Palestina. Bisa, kenapa Iya. nggak bisa? Beliau kan raja Bani Israel. Ya, atau nggak didorong aja sekali. Nah, iya. Iya. Datang dan subhanallah saat daftar saja kok daftar itu kan kalimatnya Musa merendah betul. Hal